Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 28 Mei 2026 diambil dari Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Kidung Agung adalah kitab yang menggambarkan hubungan cinta antara Allah dengan umatnya, bangsa Israel pada saat itu. Nah, oleh karena itulah biasanya kitab Kidung Agung itu dibacakan pada hari raya yang paling besar dan yang paling suci bagi orang Israel, yaitu Paskah. Karena dalam Paskah ketika Allah menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir, disitulah cinta Allah kepada bangsa Israel yang luar biasa, yang tiada taranya. Apa itu cinta? Banyak orang yang mencoba mendefinisikan apa itu cinta. Ada yang mengatakan itu adalah hal yang abstrak, ada yang tidak bisa dibayangkan dan tidak masuk logika. Memang ada berapa banyak lagu tentang cinta? Banyak. Ada berapa banyak puisi tentang cinta? Banyak. Ada berapa banyak cerita tentang cinta? Banyak. Artinya cinta itu kompleks dan sulit untuk didefinisikan. Karena itulah kalau kita semua pasti pernah merasakan jatuh cinta. Dan kalau jatuh cinta itu kalau kata Titiek Puspa berjuta rasanya. Ya. Jadi memang itulah cinta. Makanya terkadang banyak orang yang rela menjadi tukang ojek demi cinta. Ada orang yang rela pergi jauh sampai naik bukit hanya untuk menemui orang yang dikasihinya. Bahkan terkadang bagi kita seringkali tanpa kita sadari kita mengatakan, aku mau mati bagimu, aku sangat mencintaimu, aku nggak bisa hidup deh tanpamu. Nah, seperti itulah yang sering terjadi. Dan dalam bahasa Ibrani kata cinta itu adalah ahava. Ahava ini tidak ada kata tingkatannya kayak bahasa Yunani kan. Kalau cinta itu ada 4, ada eros, ada storge, ada philia, ada agape. Tapi ahava tidak mengenal yang kasta-kasta ini. Dia tidak mengenal tingkatan-tingkatan ini. Karena ahava itu tergabung semuanya. Tidak ada terpisah antara badan, antara jiwa dan juga roh. Tidak terpisah. Bahkan tidak terpisah, ada di sana getaran, di sana ada reaksi, ada semangat di dalam tubuh yang mencintai. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini dikatakan cinta kuat seperti maut. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Apa itu materai? Materai itu adalah artinya kepemilikan. Kepemilikan bahwa bangsa Israel miliknya Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel adalah miliknya Tuhan, maka ini adalah menggambarkan bangsa Israel seperti wanita, perempuan, dan Tuhan adalah seperti laki-laki yang mencintai istrinya. Oleh karena itu dikatakan di sini, taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Kalau kamu jatuh cinta, maka janganlah berhenti. Itu bukan hanya di pikiranmu, bukan hanya di perasaanmu, tapi di hatimu. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Hati adalah pusat kehidupan batin seseorang. Jadi
Kalau kemudian kamu mencintai, maka sesungguhnya tubuhmu juga akan bergetar, tubuhmu akan bergejolak. Kalau engkau mencintai, maka seperti materai pada lenganmu, maka tanganmu akan bekerja. Sebagaimana seorang bapak, ketika dia mencintai anak-anaknya, maka dia akan bekerja dengan segenap dayanya untuk anak-anaknya bisa makan, untuk bisa menafkahi anak dan istrinya. Jadi tangannya pun bekerja, hatinya. Nah, oleh karena itulah firman Tuhan, bayangkan bagaimana ketika karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah menjadi manusia karena begitu cintanya dengan manusia. Oleh karena itu, dalam nats hari ini dikatakan kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api. Dan dalam dunia Ibrani, bagi bangsa Israel, cinta tidak bisa dipisahkan dari yang namanya gairah, dari passion. Passion itu bisa gairah, bisa minat, bisa juga semangat. Jadi dikatakan gairah seperti dunia orang mati, artinya bahwa maut ataupun dunia orang mati itu adalah yang tidak bisa dihentikan oleh manusia. Dan gairah itu artinya semangat mencintai itu, semangat cinta itu tidak bisa dihentikan, menyala terus. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita katakan aku mencintai Tuhan dengan luar biasa, aku mencintai Tuhan, aku menyayangi Tuhan, firman Tuhan juga bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dalam Ulangan 6 ayat 5, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, ini badan, jadi menyatu. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, berarti seluruh hidup kita mengasihi Allah. Seluruh hidup kita harusnya berkenan di hadapan Allah, menyukakan hati Tuhan, bukan kemudian mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mencintai Tuhan, mari kita berdoa setiap hari. Ada nyanyian pujian yang kita panjatkan, ada waktu untuk Tuhan, dan tetap setia dan tidak menduakan Tuhan. Banyak orang, aku mencintai Tuhan, tapi terkadang datang ke tukang beramal, datang ke dukun segala macam. Aku mencintai Tuhan, tapi terkadang kita juga tidak memanusiakan manusia. Pada firman Tuhan mengatakan, hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi Allah, kita mentaati firman-Nya, dan dalam taati firman-Nya itu ada di sana perintah untuk mengasihi sama manusia. Jadi kalau kita serong tidak mengasihi Tuhan, berarti sama dengan juga kita tidak mentaati firman-Nya. Tidak mentaati firman-Nya sama juga dengan tidak mengasihi Tuhan. Mari hari ini saudaraku, di tengah-tengah dunia saat ini yang sedang bergejolak, yang banyak yang ketidakpastian, tetaplah kita setia pada firman Tuhan. Sayangilah Tuhan dengan kasih, dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah menebus kami menjadi umat kepunyaan-Mu ya Bapa. Dengan iman kami kepada anak-Mu Yesus Kristus, sungguh Tuhan tiada terperi kasih setiamu, dan Engkau mengasihi kami begitu luar biasa. Bapa, ajarlah kami, biarlah kami saling mengasihi di antara kami. Kami tidak mendukakan hati-Mu, kami setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami benar-benar mencintai-Mu ya Tuhan. Dari hati kami, jiwa kami, dan juga kekuatan kami. Dalam hal apapun, biarlah Tuhan yang melihat hati kami, Tuhan melihat hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, juga berkatilah anak-anak kami dan juga cucu-cucu kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, dan biarlah kami selalu percaya dan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Terpujilah Engkau dalam hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.